Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 SMA Negeri 1 Sukoh, kelas 12 IPS 4 akan membahas tentang Amerika Selatan. Sebelum itu, mari kenalan sama kelompok kami. Yang pertama, ada Ainur Rohmah, nomor absen 3. Lalu ada Dimas Ilham Afri Handoko, nomor absen 17. Selanjutnya, ada Nabila Ananda Rahman, nomor absen 21. Yang terakhir ada Zulimatul Adristina Zakiah, nomor absen 33. Nah, kalian sudah tahu bukan anggota kelompok kami? Jadi, mari kita langsung masuk pada materinya, yaitu materi Amerika Selatan yang akan membahas yang pertama, bentang alam, lalu sebaran kebudayaan, selanjutnya sebaran ras, suku, bangsa. Lalu ada juga peta region, komoditas dalam pertanian dan tambang, lalu klasifikasi negara-negara dalam Amerika Selatan. Jadi, simak terus video ini ya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol like-nya. Yang pertama adalah bentang alam Amerika Selatan. Keadaan alam di kawasan ini dapat dibagi menjadi 3, yakni pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Rangkaian pegunungan yang terkenal adalah Pegunungan Andes yang dengan puncak tertingginya Gunung Aconcagua yang merupakan puncak tertinggi di benua Amerika. Tidak hanya itu, daerah Amerika Selatan memiliki dataran tinggi utama yaitu dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Patagonia, dan dataran tinggi Brazil. Ketiga dataran tinggi ini merupakan mata air dari beberapa sungai besar. Salah satunya adalah Sungai Amazon. Dataran rendahnya pun sangat luas dan subur. Salah satunya adalah hutan Amazon yang sangat luas. Yang kedua, budaya Amerika Selatan mengacu pada tradisi budaya yang beragam. Ini termasuk budaya asli dari orang-orang yang mendiami benua sebelum kedatangan orang Eropa. Budaya Eropa sendiri dibawa terutama oleh Spanyol, Portugis, dan juga Prancis. Budaya Afrika yang kehadirannya berasal dari sejarah panjang perbudakan dunia baru, dan Amerika Serikat khususnya melalui budaya massa seperti bioskop dan TV. Di luar tradisi seni pribumi yang kaya, perkembangan seni visual Amerika Selatan banyak dipengaruhi oleh lukisan barok Spanyol, Portugis, dan juga Prancis, yang pada gilirannya sering mengikuti tren para master Italia. Secara umum, Eurosentrisme artistik ini mulai memudar pada awal abad ke-20 ketika orang Amerika Selatan mulai mengakui keunikan kondisi mereka dan mulai mengikuti jalan mereka sendiri. Bahasa Portugis dan Spanyol adalah bahasa utama di benua itu. Mayoritas orang Amerika Selatan atau lebih dari 50% berbicara bahasa Portugis. Namun, sebagian besar negara Amerika Selatan berbahasa Spanyol, dan hampir semua lusofon di benua itu berada di Brazil. Di antara bahasa lain yang digunakan oleh banyak orang Amerika Selatan adalah Aymara di Bolivia dan Peru, Quechua di Bolivia, Ekuador, dan Peru, Urarina di Amazonia, Peru, Wayu di Venezuela dan Kolombia, Guarani di Paraguay, Inggris di Guyana, Hakka di Suriname, Hindi di Guyana dan Suriname, Belanda dan Indonesia di Suriname, Prancis di Guyana Prancis, Italia, Jerman, dan Wales di kantung tertentu di selatan Amerika Selatan, seperti Brazil, Uruguay, Chili, dan Argentina, Jepang di Peru dan Brazil. Musik. Negara-negara Amerika Selatan memiliki beragam musik. Beberapa genre yang paling terkenal termasuk samba dari Brazil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Seni. Di luar tradisi seni pribumi yang kaya, perkembangan seni visual Amerika Selatan banyak dipengaruhi oleh lukisan barok Spanyol, Portugis, dan Prancis, yang pada gilirannya sering mengikuti tren para master Italia. Secara umum, Eurosentrisme artistik ini mulai memudar pada awal abad ke-20 ketika orang Amerika Selatan mulai mengakui keunikan kondisi mereka dan mulai mengikuti jalan mereka sendiri. Masakan. Karena campuran etnis Amerika Selatan, masakan Amerika Selatan mengambil pengaruh Eropa, Indian Amerika, dan Afrika. Negara bagian Bahia atau di Brazil
sangat terkenal dengan masakannya yang dipengaruhi Afrika Barat. Peru sangat terkenal dengan pengaruh campuran etnis seperti Afrika, Indian Amerika, Eropa, Cina, Jepang, dan lain-lain. Yang ketiga, ras yang ada di Amerika Selatan yaitu ras Kaukasoid. Fakta dari ras ini, pertama, ras ini pernah dipakai dulu untuk menunjuk fenotip umum dari sebagian besar penghuni Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Ketiga, anggota ras Kaukasoid biasa disebut berkulit putih. Walau ini tidak selalu benar oleh beberapa pakar, misalkan orang Ethiopia dan orang Somalia yang tengkoraknya dilihat mirip tengkorak Kaukasoid, dianggap termasuk ras tersebut meski mereka berambut keriting dan berkulit hitam. Keempat, Luigi Luca Cavalli Sforza telah membuktikan bahwa membagi manusia dalam ras adalah suatu usaha yang sia-sia. Dengan demikian, dari segi biologi, istilah seperti ras Kaukasoid dan pada umumnya ras manusia tidak dianggap lagi. Fenotip seseorang ditentukan oleh hanya sejumlah kecil gen. Secara biologis, hanya ada satu ras manusia yaitu Homo sapiens. Yang keempat, kita akan membahas tentang suku. Suku yang ada di Amerika Selatan dibagi menjadi 4. Pertama, kelompok utama yaitu orang Indian. Yang kedua, orang kulit putih keturunan Eropa dan orang kulit hitam keturunan Afrika. Yang ketiga, orang berdarah campuran. Dan yang terakhir, orang keturunan Asia. Berikut ini adalah peta regional Amerika Selatan. 5. Komoditas pertanian. Di kawasan Amerika Selatan, pertanian berkembang secara dominan. Jenis tanaman yang ditanam meliputi kopi, teh, lada, kapas, gandum, jagung, kentang, sayuran, dan buah-buahan. Selain pertanian, peternakan juga digiatkan untuk memperoleh hasil dalam bentuk daging, kulit, susu, keju, mentega, dan benang wol. 6. Komoditas pertambangan. Komoditas pertambangan telah aktif sejak awal zaman kolonial, tetapi menjadi industri besar di abad ke-19 dengan sejumlah penemuan mineral baru yang menyebabkan serangkaian penambangan. Pada tahun 2015, nilai batu bara, logam, dan mineral industri yang ditambang di Amerika Serikat adalah 109,6 miliar US dollar. 158.000 pekerja dipekerjakan langsung oleh industri pertambangan. Industri pertambangan memiliki sejumlah dampak terhadap masyarakat, individu, dan lingkungan. Insiden keselamatan tambang telah menjadi bagian penting dari sejarah keselamatan dan kesehatan kerja Amerika. Pertambangan memiliki sejumlah dampak lingkungan. Di Amerika Serikat, masalah seperti pemindahan puncak gunung dan drainase asam tambang memiliki dampak luas di semua bagian lingkungan. Pada Januari 2020, EPA mencantumkan 142 ranjau dalam program Superfund. Pada tahun 2019, negara ini menjadi produsen emas dunia keempat, produsen tembaga terbesar kelima dunia, produser platinum kelima di seluruh dunia, produsen perak dunia ke-10, penghasil uranium terbesar kedua di dunia, penghasil belerang terbesar kedua di dunia, penghasil fosfat terbesar ketiga di dunia, produsen molybdenum terbesar ketiga di dunia, produsen timah dunia terbesar keempat, produsen seng dunia terbesar keempat, produser vanadium dunia kelima, produsen biji besi terbesar ke-9 dunia, produsen kalium dunia terbesar ke-9, produsen kobalt terbesar ke-12 dunia, produsen titanium dunia terbesar ke-13, produsen gipsum terbesar di dunia, penghasil kyanida terbesar kedua di dunia, penghasil batu kapur terbesar kedua di dunia, selain menjadi produsen garam terbesar kedua dunia. Itu adalah produsen uranium terbesar ke-10 di dunia pada tahun 2018. Selanjutnya,
Kita akan membahas negara di Amerika Selatan serta kualifikasinya. Dapat dilihat dari bagan tersebut, negara di Amerika Selatan rata-rata merupakan negara berkembang. Hal ini memang wajar mengingat kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang masih rendah. Belum lagi, angka-angka kemiskinan warganya pun cukup tinggi dengan kondisi infrastruktur yang masih kurang. Standar hidup negara-negara Amerika Selatan memang tergolong rendah jika dilihat dari nilai indeks pembangunan manusia. Banyak juga kawasan permukiman kumuh di negara-negara Amerika Selatan.